Bayangkan, dalam satu malam, akunmu lenyap, saldo habis, laptopmu terkunci rapat. Bukan kamu saja, bandara lumpuh, rumah sakit kehilangan kendali, dan Bank Dunia kehilangan jutaan dolar dalam hitungan menit. Tak ada ledakan, tak ada peluru, tapi mereka mencuri, melumpuhkan, bahkan menghancurkan tanpa menyentuh satu senjata pun. Mereka dikenal sebagai Lazarus Group, bekerja untuk Korea Utara. Dibiayai, dilindungi, dan dilatih layaknya pasukan elit. Selama 1 dekade, mereka telah meretas dunia, menyasar bank, perusahaan raksasa, bahkan negara. Dan satu hal yang pasti, mereka belum selesai. Mereka memiliki target dengan cermat dan bisa saja kita yang berikutnya. Di Korea Utara, internet bukanlah hal biasa. Ia adalah komoditas mewah. Hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Tapi di antara mereka, ada kelompok kecil yang tak hanya mengakses, tapi mengendalikan internet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Kim Kok-sun, mantan anggota intelijen Korea Utara yang diwawancarai BBC, cikal bakal perang siber Korea Utara dimulai sejak tahun 1980-an. Saat itu, Kim Jong-il memerintahkan pembentukan pasukan elit baru untuk dipersenjatai kode dan algoritma. Anak-anak paling cerdas dari seluruh negeri, mereka dipilih secara ketat. Mereka dikumpulkan di Universitas Moranbong, lalu dilatih selama 6 tahun penuh sebagai senjata rezim. Satu hal yang tahu persis bagaimana sistem ini bekerja adalah Kim Hyung Kwang, profesor ilmu komputer dan pembelot yang pernah mengajar selama 2 dekade di Universitas Teknologi Komputer Hamhung. Ilmu yang ia ajarkan berupa komputasi dasar, jaringan, dan transfer data. Kelak menjadi fondasi bagi unit peretas militer Korea Utara yang kini disebut sebagai Biro 121. Bagi para peretas yang telah ditempa oleh militer, pelatihan tak berhenti di dalam negeri. Sebagian dari peretas terbaik banyak dikirim ke Cina, Jepang, bahkan Eropa untuk melanjutkan pelatihan sekaligus melancarkan operasi siber. Dalam wawancaranya tahun 2015, Profesor Kim mengungkap bahwa unit siber Korea Utara kini berisi lebih dari 6.000 peretas. Dan diperkirakan 10-20% dari anggaran militer dialokasikan untuk perang siber. Dengan dana sebesar ini, mereka dengan berani menyerang negara-negara kuat di dunia, membuktikan bahwa Korea Utara bukan sekedar penonton di medan perang digital. Di sana, peretas adalah kasta elit. Banyak dari anggotanya direkrut sejak usia 17 tahun. Sebagai elit, anggota unit Biro 121 menikmati status sosial yang tinggi di Korea Utara. Pemerintah menyediakan perumahan yang lebih baik, akses ke makanan yang berkualitas, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Semua ini bukan tanpa alasan. Ini adalah strategi rezim, hadiah untuk loyalitas mereka pada pemimpin Korea Utara. Biro 121 resmi dibentuk pada 1998 dan berada langsung di bawah Reconnaissance General Bureau atau Badan Intelijen Rahasia Korea Utara. Bagi negara yang kekurangan sumber daya, perang siber adalah solusi murah. Dengan strategi ini, Korea Utara bisa mempertahankan kekuatan militer sekaligus mengumpulkan intelijen penting tanpa mengirim satupun prajurit ke medan perang. Target mereka jelas, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Tapi dalam praktiknya, mereka membidik lebih luas. Sistem keuangan, infrastruktur digital, dan jaringan vital di seluruh dunia. Biro 121 bukan hanya satu unit. Di dalamnya ada 4 kelompok utama. Andariel yang berfokus pada infiltrasi jaringan, Blue North, spesialis peretasan keuangan, rasimen pengacau perang elektronik, unit yang merusak sistem komunikasi, dan yang paling terkenal, Lazarus Group, dalang dibalik banyak serangan siber terbesar dalam sejarah modern. Salah satu kasus terbesar yang mengungkap keberadaan Lazarus adalah serangannya pada Sony Pictures di tahun 2014.
Serangan pertama yang membuat nama Lazarus mulai terdengar dunia terjadi pada 4 Juli 2009, tepat di hari kemerdekaan Amerika. Sebuah serangan yang disebut sebagai Operasi Troy. Hari itu, gelombang trafik palsu membanjiri puluhan situs milik pemerintah dan perusahaan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun, di balik gangguan layanan itu, tersembunyi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Sebuah bom waktu digital. Dimulai 10 Juli, perangkat yang terinfeksi mulai rusak. Hard drive mereka ditimpa data demi data acak, termasuk sektor awal yang vital. Master boot record yang menjadi penyokong pertama komputer berjalan dihapus. Menariknya, data yang katanya acak itu menyimpan pesan tersembunyi. Sebuah kalimat Memory of the Independence Day, disusul deretan huruf U yang tampaknya tak berarti. Maret 2013, Operasi Dark Seoul dijalankan dan Korea Selatan kembali menjadi sasaran serangan siber. Targetnya kini jaringan media dan sistem perbankan. Per 20 Maret 2013, serangan tersebut telah menginfeksi 32.000 komputer dan mengganggu layanan perbankan. Pemerintah Korea Selatan melacak asal kode berbahaya itu ke alamat IP di Tiongkok. Tapi di dunia siber, alamat bisa dipalsukan. Jejak bisa disamarkan. Tapi tudingan tetap mengarah ke utara. Dari serangan tersebut, Korea Selatan mengalami luka masif dalam sektor ekonomi hingga 800 miliar won atau setara 9 triliun rupiah. 24 November 2014, server Sony Pictures lumpuh total. Sebuah serangan besar-besaran menghancurkan sistem internal dan mencuri lebih dari 100 terabyte data rahasia. Operasi ini dijuluki Scorched Earth. Pelakunya, The Guardians of Peace, nama samaran dari kelompok peretas Lazarus Group. Motif mereka membalas dendam atas film The Interview, komedi satir yang menggambarkan Kim Jong-un secara konyol dan mati mengenaskan. Bagi Korea Utara, film ini adalah penghinaan besar. Mereka protes selama berbulan-bulan, bahkan pada Juni mengirim surat resmi ke PBB, menuduh Amerika Serikat mendukung terorisme karena membiarkan film itu diproduksi. Dan pada 1 Desember, ancaman para peretas jadi kenyataan. Data bocor membanjiri internet, gaji karyawan, catatan medis, email internal, hingga naskah eksklusif dan film yang belum tayang. Reputasi Sony hancur, ribuan karyawan dipermalukan. Puncaknya terjadi 16 Desember. Para peretas mengirim ancaman teror yang dikaitkan dengan tragedi 9/11. Pesannya jelas, jangan tayangkan The Interview atau bersiap hadapi konsekuensinya. Jaringan bioskop panik, dalam 24 jam banyak yang mundur. Sony pun membatalkan perilisan film secara resmi pada 17 Desember. Keputusan ini menuai kritik keras, dianggap tunduk pada tekanan teroris. Namun, 6 hari kemudian Sony berbalik arah. The Interview akhirnya dirilis terbatas di 331 bioskop independen dan platform digital. Film ini mencetak rekor 2 juta penyewaan digital dan hampir 240 miliar rupiah dari VOD, meski hanya tayang di segelintir layar. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana negara miskin seperti Korea Utara bisa membobol perusahaan raksasa seperti Sony? Jawabannya, malware canggih bernama SMB Worm. Virus ini mencuri data, memata-matai, dan menghancurkan file, serta menginfeksi satu komputer. Ia menyebar diam-diam, menebak kata sandi, hingga berhasil menembus jaringan lain. Setiap beberapa menit, virus ini pulang ke server pusat di berbagai negara, melapor, menerima perintah, dan menyebar lebih jauh. Bayangkan, ribuan mata-mata digital menyusup tanpa henti, dan semua itu hanya untuk membungkam satu film. Tanpa konsekuensi berarti atas serangan mereka ke Korea Selatan, Amerika dan Sony, kelompok peretas dengan 1000 nama ini kembali beraksi. Kali ini dengan misi yang jauh lebih patriot. Targetnya, Bank Sentral Bangladesh. Tujuannya, mencuri uang nyata, bukan data. Bukan rahasia negara, tapi dana liquid yang bisa dipakai membiayai rezim Korea Utara. Dari total target senilai $1 miliar atau sekitar 16.000 triliun rupiah, mereka berhasil menggasak $81 juta, sekitar 1 triliun rupiah. Aksi ini diperkirakan beroperasi sejak 2015.
mereka masuk lewat metode klasik tapi mematikan, yaitu spear phishing. Email jebakan yang tampak resmi dikirim ke pegawai bank menyamar sebagai komunikasi internal. Saat salah satu korban membuka lampiran berformat Word, virus langsung dieksekusi dan membuka jalan ke jantung sistem perbankan. Setelah berhasil menyusup, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka bersembunyi selama berbulan-bulan, mengamati, mencatat, dan memahami alur kerja di dalam sistem bank. Perlahan, mereka mencuri kredensial pegawai, mempelajari pola login, bahkan mengetahui kapan staf tidak berada di kantor, misalnya saat akhir pekan, dan menyusup lebih dalam. Hingga akhirnya, mereka mencapai bagian paling sensitif, yaitu server Swift, jaringan global yang digunakan bank untuk mengirim dan menerima instruksi transfer dana. Jumat pagi 5 Februari 2016, waktu Dhaka, Bangladesh. Ketika bank sentral tutup karena Bangladesh memulai akhir pekan di hari Jumat, serangan itu dimulai. Para peretas mengirim 70 instruksi transfer palsu ke Bank Sentral Amerika dengan total nilai hampir $1 miliar. Tujuannya, rekening-rekening bayangan di Filipina dan Sri Lanka. 3 hari berlalu tanpa ada yang curiga. Baru pada Minggu 7 Februari, saat Bank Sentral Bangladesh kembali buka, kecurigaan mulai muncul. Tapi karena di Amerika masih akhir pekan, komunikasi ke New York jadi terhambat. Upaya menghentikan transaksi ke Filipina pun gagal. Alasannya, bank di sana sedang libur merayakan Tahun Baru Imlek. Senin sore 8 Februari, Bank Sentral Bangladesh akhirnya berhasil menghubungi New York dan mengajukan permintaan pemblokiran transfer palsu tadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Uang itu telah berpindah ke rekening bayangan di luar negeri. Baru pada Selasa pagi, Gubernur Bank Sentral Bangladesh, Atiur Rahman, berhasil menghubungi otoritas Filipina. Namun, Filipina pun tidak bisa berlaku banyak karena uang yang mengalir ke negara mereka telah habis dicuci dan pindah ke tangan yang tidak berhak. Peretasan terhadap Bank Sentral Bangladesh bisa jadi jauh lebih parah jika bukan karena serangkaian kebetulan-kebetulan berikut ini. Pada 4 Februari 2016, 5 transaksi palsu senilai total $101 juta berhasil lolos dikirim ke rekening di Filipina dan Sri Lanka. Tapi dari total $1 miliar yang coba dicuri, 850 juta lainnya berhasil diblokir. Salah satu alasannya cukup aneh. Sebuah alamat bank tujuan mengandung kata Jupiter, nama perusahaan yang ternyata masuk dalam daftar sanksi internasional. Sistem pun otomatis menolak transaksi tersebut. Itu bukan satu-satunya kejanggalan. Beberapa alamat penerima terlihat mencurigakan karena terlalu mirip satu sama lain. Di Sri Lanka, seorang pegawai bank kecil ikut berjasa. Ia curiga dengan transfer $20 juta ke lembaga kecil yang tak biasa menerima dana sebesar itu. Ia melaporkan hal tersebut ke Deutsche Bank di Jerman, yang kemudian menemukan bahwa kata foundation dalam alamat tujuan tertulis dengan ejaan yang salah. Transaksi pun diblokir. Setelah berhasil mencuri puluhan juta dolar dari sistem keuangan konvensional, mulailah babak baru. Dari membobol bank sentral menjadi memburu dompet digital. Targetnya berubah, tapi polanya masih sama. Manipulasi, celah keamanan, dan uang yang menguap tanpa jejak. Tahun 2017, Lazarus mulai menargetkan industri kripto Korea Selatan. Pada April, mereka melancarkan serangan pertama ke bursa Ubit, menggunakan malware dan teknik phishing untuk membobol sistem dan mencuri total 4.000 Bitcoin senilai $73 juta atau $1 triliun lebih. 3 bulan kemudian, mereka menyerang Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan, melalui metode spear phishing. Hasilnya, sekitar $7 juta atau sekitar $117 miliar aset digital raib. Desember di tahun yang sama, Ubit kembali diserang. Kali ini lebih parah, sekitar 17% dari total aset hilang. Tak sanggup menanggung tekanan finansial, Ubit pun menyatakan bangkrut. Serangkaian insiden ini jadi bukti awal betapa serius dan destruktifnya langkah Lazarus di dunia kripto yang sedang tumbuh pesat. Pada Januari 2018, Lazarus melancarkan salah satu serangan kripto terbesar dalam sejarah. Mereka mencuri 523 juta token NEM, mata uang kripto sejenis Bitcoin dari bursa CoinCheck di Jepang, dengan nilai setara lebih dari 8 triliun rupiah saat ini. Serangan ini memanfaatkan celah dalam sistem keamanan, khususnya penggunaan hot wallet, dompet digital yang terus terhubung ke internet. Akibatnya, sekitar 260.000 pengguna terdampak.
Coincheck kemudian terpaksa mengganti kerugian hingga 42 miliar yen atau sekitar 5 triliun rupiah. Serangan demi serangan terus berlanjut, termasuk pencurian Ethereum senilai 672 miliar rupiah dari Bursa Korea Selatan pada 2019 dengan sebagian besar dana dicuci melalui platform yang mereka kendalikan sendiri. Puncak operasi mereka terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, mereka membobol Ronin Network, jaringan kripto pemilik game Axie Infinity, dan mencuri 12 triliun rupiah. Lalu 1,97 triliun rupiah dari Horizon Bridge milik Harmony. Tahun 2023, serangan ke Atomic Wallet dan Stake.com menambah kerugian lebih dari 2 triliun rupiah. Dan pada Februari 2025, Lazarus mencetak rekor, mencuri 22 triliun rupiah lebih dalam bentuk Ethereum dari bursa Bybit. About 2 hours ago, Bybit experienced a hack around 401,000 Ethereum. As far as we know, this could be the largest hack in the history of our industry. Hanya dengan mengeksploitasi celah pada pembaruan dompet digital. Tapi ada yang lebih mengerikan dari sekedar hilangnya jutaan dolar dalam bentuk kripto, yaitu saat ribuan komputer terkunci secara serentak, membuat kantor pemerintahan, perusahaan, hingga rumah sakit di seluruh dunia lumpuh total. Mei 2017, sebuah virus komputer menyebar dengan kecepatan luar biasa, menjangkiti sistem operasi Windows lintas negara dan benua hanya dalam hitungan jam. Nama virus itu WannaCry. Tujuan utamanya adalah pemerasan digital. Namun banyak pihak menduga serangan ini juga merupakan upaya Korea Utara mengumpulkan dana di tengah tekanan sanksi internasional. Berbeda dari ransomware biasa yang menyebar secara terbatas, WannaCry sangat mematikan karena memanfaatkan Eternal Blue, sebuah alat peretasan milik Dinas Intelijen Amerika Serikat, NSA, yang dibocorkan oleh kelompok bernama Shadow Brokers. Eternal Blue mengeksploitasi celah di protokol berbagi file milik Microsoft bernama Server Message Block, yang saat itu terdapat di hampir semua versi Windows. Microsoft sebenarnya telah merilis pembaruan untuk menutup celah ini 2 bulan sebelumnya. Tapi banyak institusi lambat memperbarui sistem mereka. Serangan ini membuka jalan bagi WannaCry untuk melumpuhkan jaringan komputer di seluruh dunia. Dalam hitungan menit, ribuan sistem terkunci, file dienkripsi, dan korban dipaksa membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Awalnya, para peretas meminta sekitar 6 juta rupiah, tapi angka itu cepat naik menjadi 12 juta rupiah jika pembayaran tidak dilakukan dalam 3 hari. Jika tetap diabaikan, mereka mengancam akan menghapus semua data secara permanen. Salah satu dampak terbesar WannaCry terjadi pada layanan kesehatan nasional Inggris atau NHS. Sekitar 34% dari rumah sakit umum di Inggris terdampak dengan 81 dari 236 rumah sakit umum terinfeksi. Selain itu, 603 unit layanan kesehatan lainnya, termasuk 595 klinik dokter umum, ikut terkena imbasnya. Serangan ini menyebabkan ribuan janji temu dan operasi dibatalkan. NHS mencatat lebih dari 6.900 pembatalan resmi dan memperkirakan total gangguan mencapai 19.000 janji temu. Di beberapa wilayah, pasien bahkan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan layanan darurat. Meski dampaknya masif, NHS Digital menyatakan tidak ada data pasien yang dicuri atau bocor selama serangan. Yang mengerikan, ransomware ini juga menyerang 2 rumah sakit besar Indonesia, tepatnya Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita, serta Perpustakaan Universitas Jember. WannaCry adalah bukti nyata bahwa senjata siber sekali dilepaskan tak lagi mengenal batas negara atau kendali penciptanya. Dalam hitungan jam, jutaan sistem lumpuh, dari rumah sakit hingga pabrik, dari Eropa hingga Asia. Serangan ini bukan hanya menandai babak baru dalam evolusi kejahatan digital, tapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya dunia yang kini sepenuhnya bergantung pada teknologi. Dunia mulai sadar, serangan siber bukan soal masa depan. Ia sudah hadir dan semua orang rentan. Lazarus telah membuktikan bahwa perang di abad ke-21 tak lagi butuh tank atau peluru. Cukup koneksi internet.
sedikit celah keamanan, dan tujuan yang jelas. Dari Hollywood ke bank sentral, dari rumah sakit hingga dompet kripto, mereka telah meninggalkan jejak digital yang mengguncang dunia. Namun pertanyaannya masih menggantung. Apakah Lazarus akan terus tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan? Atau justru hancur oleh jaringan yang dulu mereka eksploitasi? Apakah negara-negara akan mampu membendung gelombang serangan siber? Atau kita hanya menunggu babak baru dari perang tanpa wajah ini? Karena dalam era digital ini, mungkin konflik terbesar umat manusia bukan lagi soal perebutan wilayah, tapi tentang siapa yang mengendalikan sistem.